Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cak Bica di rumah pemirsa PAL TV. Senangnya Pecak biasa di setiap hari. Ini di tanggal 3 Januari 2024. Tentunya Halo Palembang menyapa pemirsa lagi. Dan pagi hari ini berbarengan dengan aku Bang Cak Bidun. Dan aku Cak Fili. Jadi ini sudah hari ketiga di tahun 2024 ya. Betul. Betul sekali. Dan kami juga mengucapkan selamat tahun baru untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang, khususnya untuk yang ada di Sumatera Selatan. Mungkin masih ada yang post holidays blue. Ya. Istilahnya itu. Jadi itu masih kangen liburan, tapi harus ditendang sama realita karena harus tetap begawe. Betul ya. Dan juga ini mungkin di tanggal 3 ya, artinya memang baru 2 hari berlangsung. Cak Fili mungkin juga masih menyusun rencana untuk di 2024 kira-kira apa yang bakal digawe ke. Dan juga mungkin apa di 2023 kemarin yang belum digawe ke pacak direalisasikan di tahun 2024. Betul sekali. Siapa tahu resolusi tahun 2024 ini benar-benar semuanya terjalankan dengan baik dan benar. Betul. Dan Pecak biasa ini Halo Palembang selalu menghadirkan narasumber yang inspiratif, dan di tanggal 3 Januari 2024 mungkin juga Mang Cak Bica di rumah sudah punya rencana untuk ibadah, Cak Fili. Betul sekali, karena memang di pertengahan tahun 2023 sampai sekarang ini masih banyak sekali yang pengen umroh ya. Betul. Dan juga kabarnya ini kan saat ini umroh lagi musim dingin. Betul. Jadi ini saat yang pas mungkin ya untuk pemirsa yang memang tidak kuat panas-panasan ya, bisa langsung umroh di insya Allah di Januari sampai Februari ini masih dingin Cak itu ya. Dan kita hari ini bakal ngobrol dengan narasumber kita, ada Bapak Haji Dedi Suparman, Sarjana Teknik. Beliau merupakan CEO dari PT Short Term of Sumatra Holiday Angkasa Wisata. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia ya. Kalau uang yang biasanya umroh tuh memang beda ya, pilih auranya ya. Makan pempek tiap hari ya. Jadi ini Pak Dedi, siapa akrabnya Pak? Iya. Pak Dedi, kita akan ngobrol terkait dengan tema kita ini, peluang dan juga tantangan tren ibadah umroh di awal tahun 2024. Nah, sebelum kita bahas tentang tema kita yang menarik ini Pak, untuk pemirsa yang ada di rumah, apalagi ibadah umroh ini kan sudah jadi tren sekarang. Dan ini kita pengen lebih kenal dengan Pak Dedi dulu, selaku CEO dari PT Short Term of Sumatra Holiday Angkasa. Silakan Bapak. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Januari 2024 ya. Betul. Tepatnya tanggal 3 tadi. 3. Ya, alhamdulillah barangkali mungkin ada teman-teman yang telah mengetahui Holiday Angkasa Wisata. Jadi saya adalah pendiri sekaligus pemilik daripada travel umroh yang ada salah satunya di Sumatera Selatan, yaitu Holiday Angkasa Wisata atau PT Short Term Sumatera. Sampai hari ini alhamdulillah kami Holiday Angkasa Wisata berkomitmen untuk membantu masyarakat di Sumatera Selatan ini pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dapat memberangkatkan perjalanan ibadah umroh, yaitu menunaikan satu adalah rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji, dan sunnahnya Rasulullah yaitu berumroh. Dan komitmen itu kami buktikan setiap pekan kami menyediakan jadwal keberangkatan. Jadi jadwal keberangkatan yang ada di Holiday Angkasa Wisata ini setiap pekan, dan ini adalah kesibukan yang kami bangun di musim 1445 Hijriah atau musim baru ini, yaitu kita memiliki perjalanan ibadah umroh terasa perjalanan ibadah haji. Maknanya apa? Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah melaksanakan perjalanan ibadah haji, pergi haji itu satu kloter isinya satu pesawat jemaah haji dari Sumatera Selatan. Dan ini Holiday Angkasa Wisata alhamdulillah bisa menciptakan dan membuat perjalanan ibadah umroh terasa perjalanan ibadah haji yang isinya satu pesawat itu Holiday Angkasa Wisata semua. Dan itu sudah terlaksana selama 4 tahun terakhir ini, dan alhamdulillah di musim baru 1445 Hijriah ini yang kita mulai dari Agustus lalu, kita telah berhasil memberangkatkan 1 bulan itu 2 kali charter pesawat. Dan isinya full 433 jemaah Holiday Angkasa Wisata semua. Dengan kesibukan itu, durasi perjalanan bukan hanya charter di dalam 1 bulan sebanyak 2 kali, berarti 2 pekan sekali ya. Betul. Di dalam 1 bulan itu pun kami menyediakan perjalanan ibadah umroh yang rutinnya ada Garuda, ada Turkish, setiap pekan ada jadwal pemberangkatan. Jadi masyarakat Sumatera Selatan Muslim bisa memilih jadwal pemberangkatan ibadah umroh bersama Holiday Angkasa Wisata setiap pekan. Dan kami berada di 17 kabupaten kota yang berasal di Sumatera Selatan. Jadi teman-teman bisa mendaftar kepada cabang-cabang kami yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, 17 kabupaten kota, ada semua perwakilan atau agen atau cabang Holiday Angkasa Wisata. Jadi sangat mudah sekali untuk dapat melaksanakan perjalanan ibadah umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Luar biasa. Jadi ini kalau boleh tahu sejak tahun berapa Pak ini PT Short Term of Sumatra? Jadi Holiday ini, Holiday Angkasa Wisata ini dulu di-upgrade
awalnya 2008 saya dulu merintis ini door to door ya. Door to door itu maksudnya otodidak dari zaman kuliah 2008. Jadi dulu 2008 kuliah datang ke jurusan-jurusan, ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah door to door untuk menawarkan study tour. Dan itu mulanya karena apa? Karena kebutuhan ya. Karena kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup dulu, karena ada mata kuliah yang harus saya ambil SKS, sehingga supaya saya gratis nggak bayar, saya jadi panitia. Karena saya seorang panitia, akhirnya saya harus menghandle perjalanan ini dengan baik sampai dengan pulang. Nah, sepulang 2008 KKL, setelah itu saya menginspirasi bahwa ini adalah loka ya, bahasa Palembang itu. Oh, ini kayaknya ini peluang buat saya bertahan hidup. Akhirnya sejak 2008 sampai 2009 dan sampai dengan saya tamat kuliah itu 14 semester gara-gara saya mencari penghidupan di usaha travel door to door ini. Nah, kemudian daripada itu 2018 saya upgrade menjadi Holiday Angkasa Wisata dan saya membeli PT Sultan of Sumatra menjadi izin PPU umrohnya. Jadi izin PPU dari Kementerian Agama Republik Indonesia, akhirnya jadilah PT Sultan of Sumatra Holiday Angkasa Wisata. Nah, ini adalah dua perusahaan yang kita miliki satu orang. Jadi sejak tahun 2008 Chef Philip ya? Merintisnya ya. Merintisnya dari 2008 sampai dengan sekarang, berapa tahun ya itu? Oh, sudah lama. Sudah lama ini Pak ya pasti. Tapi kalau umrohnya, PPU umrohnya itu 2018. Jadi izin resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, kita mendapatkan izin PPU itu terbit bulan Juli 2018 lalu. 2018, 2019, 2020, 2021 COVID, tidak ada aktivitas, keluar lagi, bangkit lagi di 2021 setelah pasca COVID-19, kita sampai dengan saat ini. Ya, dan saat ini bisa memberangkatkan umroh itu 1 pekan sekali ya Pak ya? Setiap pekan, bahkan setiap pekan ada 2-3 jadwal pemberangkatan. Wow, luar biasa. Jadi bangkitnya itu luar biasa. Itu dari tahun 2018, sempat post juga karena COVID kemarin ya Pak ya? Dan sekarang bisa lancar. Nah kan sekarang ini kita sudah di tahun 2024 ya Pak ya? Kalau untuk pandangan dari Pak Dedi sendiri, kalau untuk melihat sektor perjalanan ibadah umroh ini di tahun 2024, apakah lebih semakin rame atau seperti apa Pak? Jadi seperti yang kami rasakan di perusahaan kami, Holiday Angkasa Wisata ini, tren umroh ini meningkat sangat pesat setelah daftar tunggu haji yang lama. Ya. Jadi Sumatera Selatan contohnya, Palembang khususnya, itu daftar tunggu perjalanan ibadah haji itu mencapai 20 dan 23 tahun. Dan saya rasa seluruh provinsi di Republik ini, bahkan ada di Aceh, di Sulawesi itu sampai dengan 30 tahun. Nah, karena inilah orang kalau daftar haji itu pasti usianya udah di atas 40-50 tahun ya, yang memikirkan untuk ibadah itu. Maka sekarang kalau mau daftar haji supaya umurnya bisa tercapai 50 tahun, usia SMP atau SD udah harus daftar itu. SMP, SMA harus daftar. Sehingga pada usianya 50 tahun nanti, pada saat pemberangkatannya. Nah, oleh karena itulah peminat ibadah umroh ini melonjak tinggi sejak daftar tunggu haji yang lama. Terbukti bahwa di Holiday Angkasa Wisata sendiri sejak dari tahun 2018, 19, 20, 21 kita libur, 22, 23 sampai dan saat ini pemberangkatan kami itu mencapai ribuan setiap bulan. Jadi maknanya tren umroh ini meningkat sangat pesat sejak daftar tunggu haji di Indonesia, antrinya sampai dengan 20 tahun. Dan yang kedua, ada beberapa yang saya temukan di lapangan dan itu banyak juga yang mendaftar kepada holiday. Daftar tunggu sudah lama. Yang kedua ada kenaikan daripada setoran biaya haji. Ya, jadi ada beberapa teman-teman di lapangan itu menemukan menarik kembali setorannya, khawatir usia tidak sampai untuk menunaikan ibadah haji karena udah sampai 70 tahun, ada yang 67 tahun, ada yang sudah sakit-sakitan, akhirnya menarik, kemudian mereka mendaftarkan diri kepada Holiday Angkasa Wisata, salah satunya untuk berangkat ibadah umroh. Jadi tren umroh saya pikir yang saya rasakan pribadi dan mungkin semua teman-teman PPIU ya di Sumatera Selatan pada umumnya di Indonesia merasakan bahwa lonjakan umroh ini banyak sekali di tahun 2023 dan 2024 yang akan datang ini. Betul. Jadi memang mungkin sepertinya akan terus meningkat begitu Insya ya Pak. Allah. Tapi ini fakta yang menarik juga pemirsa di rumah, Pak Dedi ini masih muda, 37 tahun ya Pak informasinya. Tapi tahun. Sudah tertarik dengan perjalanan umroh. Biasanya nih Pak, pengelola atau CEO dari umroh dan lainnya haji ini yang sudah berumur begitu Pak. Tapi kenapa Bapak tertarik Pak untuk meng-create satu perjalanan ibadah umroh? Ya, begitu, Pak? Awalnya itu memang tadinya pekerjaan ini adalah apa tuh hobi ya. Maka saya selalu bilang di setiap seminar saya, hobi yang dibayar
dibayar. Jadi pekerjaan saya ini adalah hobi yang dibayar. Dulunya saya hobi perjalanan. Jadi saya traveling di muka bumi ini, global dunia itu dari awal tidak pernah mengeluarkan uang. Sehingga dari hobi itu meningkat menjadi karakter, dan dari karakter itu menjadi masa depan ya. Jadi saya pikir ibadah haji dan umrah ini insya Allah selama Ka'bah masih ada di kota suci Mekah Al-Mukarramah, selama itu juga manusia muslim di muka bumi ini tetap akan melaksanakan perjalanan ibadah haji dan umrah. Kenapa tidak? Saya sebagai seorang muslim bisa bermanfaat untuk banyak orang. Salah satunya adalah memfasilitasi, membawa dan memudahkan semua urusan muslim, khususnya Sumatera Selatan untuk dapat beribadah umrah dan haji. Dan memang sudah menjadi karakter saya. Kenapa menjadi karakter saya? Saya dari usia kecil sudah terbiasa bekerja keras mencari kehidupan, dan saya ditakdirkan sama Allah sekarang berada dan memudahkan dan membawa semua muslim untuk beribadah. Tapi bukan hanya ibadah haji dan umrah saja, saya juga memiliki wisata tur domestik dan internasional yang bisa saya berangkatkan di seluruh dunia ini. Jadi awalnya ketertarikannya karena hobi ya Pak? Iya, ya? hobi itu terjadinya sebelumnya karena kebutuhan dulu. Tadi ceritanya pas kuliah. Iya, pas kuliah. Gimana caranya ini bisa dapat jalan-jalan hidup, gratis gitu ya, bisa Pak? jalan-jalan gratis. Udah itu menjadi hobi kan? Hobi saya menjadi karakter saya. Mungkin ini adalah takdir dan masa depan saya insya Allah. Dan saya sudah berjanji sama diri saya akan wakafkan diri saya untuk ibadah haji dan umroh, memudahkan semua muslim, khususnya Palembang, Sumatera Selatan, dan umumnya di Indonesia dapat berangkat ibadah haji dan umroh. Wow, luar biasa. Ini inspiratif ya pagi hari ya. Umur belum sampai 40 tapi sudah bisa memberangkatkan beberapa orang untuk ibadah umroh begitu ya. Oke. Pemirsa yang ada di rumah, kita ini bakal lanjut lagi dengan narasumber kita hari ini, Pak Haji Dedi Suparman, Sarjana Teknik. Tentunya masih ngebahas tentang peluang dan juga tantangan tren ibadah umroh di tahun 2024. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, terima kasih pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang, dan ini segmen kedua kita bersama dengan Bapak Haji Dedi Suparman. Kalau tadi di segmen 1 kita sudah bertanya sedikit terkait dengan cikal bakal dari holiday angkasa wisata yang sudah dijawab. Jadi berawal dari hobinya Pak Dedi yang pengen dapat penghasilan dan juga pengen jalan-jalan secara gratis. Akhirnya bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk banyak orang ya. Amin. Dan akhirnya sekarang penghasilannya itu terus menerus ya. Betul. Dan kabarnya tadi juga seminggu sekali bisa 2 kali atau 3 kali perjalanan umroh Pak ya. Betul. Kalau boleh tahu Pak, ini apa namanya jamaah yang sudah berangkat mungkin bisa tahu Pak, sekarang sudah banyak banget ya. Iya, jadi kalau saya total ya, saya total dulu dari mulai berangkat, saya merintis dulu 2008 sampai saat ini 2024 lagi running. Ada mungkin sekitar 150.000 orang yang sudah saya berangkatkan ke semua destinasi ya, bukan hanya pada umroh. Bayangkan 150.000 sampai 180.000 orang yang sudah saya berangkatkan, saya terbangkan dari Palembang, dari Indonesia, ke luar negeri, bahkan ke perjalanan ibadah umroh. Nah, untuk ibadah umrohnya tersendiri khususnya, saya sampaikan tadi dari 2018 sampai dengan saat ini meningkat pesat ya. Dan khusus di 2023 atau 1445 Hijriah ke 2024 ini masih 1445 Hijriah sampai dengan nanti di bulan Syawal. Setiap bulan kita itu berhasil memberangkatkan jemaah mencapai 1.500 jemaah setiap bulan. Dan itu ada jadwal setiap pekan. Maka kenapa di holiday angkasa wisata itu tidak ada jadwal, pasti ada jadwal karena keinginan ada cutinya di awal pekan, ada cutinya di tengah bulan, ada cutinya di akhir bulan, semua jadwal tersedia di holiday angkasa wisata. Betul. Jadi kalau sudah punya niat Pak, hari ini datang, minggu depan bisa berangkat? Bisa berangkat, jangan ada minggu depan, daftar hari ini, besok berangkat. Saya udah sampai sering seperti itu. Daftar hari ini, besok bisa berangkat. Oke. Nah, mungkin ada masyarakat yang ada di Kota Palembang ini pengen berangkat umroh juga Pak, tapi mungkin masih bingung dengan harga. Mungkin bisa dikasih tahu Pak harga yang ada di Sultan of Sumatra Holiday Angkasa ini? Jadi harga kami di 1445 Hijriah ini tidak dibilang mahal ya, murah juga tidak, tapi relatif lah. Berbanding lurus sama fasilitas dan servis. Kami masih ada di harga 26.950.000 dan harga kami flat, tidak pernah berubah dari awal musim sampai dengan sekarang. Ada beberapa kali kenaikan tentang variabel hotel, pesawat dan lain sebagainya, tapi harga kami tetap di harga yang sama. Dari awal musim kemarin Agustus hingga saat ini kami tidak ada perubahan harga. Dan itu untuk paket perjalanan 9 hari.
pakai Lion Air. Jadi yang kami charter setiap 2 pekan sekali itu adalah pesawat Lion Air, kapasitasnya Airbus A330 433, dan kami terbangkan langsung dari Palembang menuju ke Madinah Al Munawwaroh. Tanpa transit. Tanpa transit, 9 jam terbang. Nah, makanya kenapa udah jumlahnya besar, satu pesawat seperti jemaah haji, dan berangkatnya pun kloter haji sama, embarkasi Sumatera Selatan langsung landing di Madinatul Al Munawwaroh atau King Abdul Aziz Jeddah. Dan ini kami terapkan atas dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Angkasa Pura tentunya, serta maskapai Lion Air yang bekerja keras untuk mensukseskan ya perjalanan umroh charter direct terbang langsung dari Sumatera Selatan Palembang menuju ke Madinah, yang sebelumnya 2 tahun lalu kita mesti harus transit pasca Covid. Jadi transit ke Jakarta terlebih dahulu, Palembang Jakarta, Jakarta Jeddah, atau Palembang Jakarta, Jakarta Madinah Al Munawwaroh. Berkat kerja keras luar biasa pemerintah Sumatera Selatan ya, kemudian lagi Angkasa Pura serta Lion Air, maka berhasil di 1445 Hijriah ini Palembang berhasil menerbangkan pesawat direct Madinah, Palembang Madinah, yang jadwalnya setiap pekan, dan Holiday Angkasa Wisata memiliki jadwal 2 pekan sekali charter 1 pesawat penuh. Nah, kemudian juga ada lagi variasi perjalanan ibadah umroh dengan paket 12 hari, 14 hari, 16 hari, kemudian lagi umroh plus Turki, umroh plus Dubai, serta lagi sekarang menjelang Ramadan ada sambut Ramadan, ada awal Ramadan, ada tengah Ramadan, ada akhir Ramadan, Lailatul Qadar, dan ada 10 Ramadan. Jadi bisa menikmati perjalanan ibadah umroh 10 Ramadan mulai dari 1 Ramadan sampai dengan Lebaran pun di Kota Suci Mekah Al Mukarramah. Dan harga variabel, dan insya Allah harga murah di Holiday Angkasa Wisata. Biasanya ini liputan langsung oleh Pak Timpal TV ya Pak. Iya. Salah satu ini baru lihat Pak keberangkatan umroh, CEO-nya bisa masuk, bisa menyapa jamaah ini Pak. Nah, ini saya bilang tadi ya, ini luar biasa, kita bisa masuk ke dalam pesawat menyapa 433 jemaah, dan ini saya lakukan setiap penerbangan charter, dan bukan hanya saya sendiri, termasuk tim dari PAL TV, kru Holiday Angkasa Wisata. Alhamdulillah karena kita bekerja sama yang baik dengan Angkasa Pura II, maka saya mendapatkan izin dan diizinkan untuk masuk ke dalam pesawat menyapa jemaah setiap berangkat. Betul. Biasanya dan, Pak KBIH ini nunggunya di luar kan Pak? Di luar. Untuk keberangkatan ya, di luar atau memang mesti punya boarding pass. Dan alhamdulillah kami lihat disaksikan ada kurang lebih seperti 30 kru saya bisa masuk ke dalam pesawat, dan ini saya lakukan alhamdulillah setiap charter pesawat. Nah, ini saya bilang adalah kenapa umroh di Holiday Angkasa Wisata, karena Holiday Angkasa Wisata menyiapkan perjalanan ibadah umroh terasa perjalanan ibadah haji. Bedanya apa? Kalau kita dalam satu grup, kita dalam satu keluarga, bahasa Palembangnya tidak singkuh ya. Betul. Kemudian yang kedua kita merasa nyaman, yang ketiga kita merasa aman. Kenapa aman? Teman sendiri, sebelah kanan teman sendiri, lihat ke belakang teman sendiri, lihat ke depan teman sendiri. Dan yang luar biasanya lagi, hanya di Holiday Angkasa Wisata saat mengudara ada majelis. Majelis ilmu ya. Kenapa majelis ilmu? Karena selama mengudara 9 jam, baik penerbangan pergi maupun penerbangan pulang dari Jeddah ke Palembang, mutawib kami, tour leader kami, pembimbing kloter kami, salah satunya adalah Ustadz Sopwatillah Mojaik yang merupakan pendiri, pelopor, dan penggerak serta pembuat Al-Quran Al-Akbar di dunia, ada di Gandus, selalu memberikan materi di dalam pesawat saat mengudara, entah itu tausiah, entah itu cara tayamum, entah itu bagaimana sholat jamak qashar, dan seterusnya sampai dengan landing dan sampai dengan kepulangan. Dan hanya ada di Holiday Angkasa Wisata, jemaah saat melaksanakan perjalanan mendapatkan ilmu dan mendapatkan tausiah serta mendapatkan majelis saat di udara. Betul. Hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Luar biasa. Jadi tidak hanya pada saat sampai ke Madinah dan Mekah Pak ya dibimbing, tapi dari mulai perjalanan saya pilih, mulai dari cara sholat, cara ambil tayamumnya. Gitu. Jadi mungkin jamaahnya tidak terasa bingung di tidak terasa bingung. Ya, Pak? Jadi enjoy 9 jam terasa hanya terbang beberapa jam saja. Karena benar-benar menikmatin, dan selama dalam pesawat penerbangan, mutawib dan leader kami menyapa, membangunkan. Misal pada saat waktu sholat subuh tertidur, jemaah semua dibangunkan untuk melaksanakan sholat, serta diingatkan bahwa sebentar lagi akan landing, serta selalu diingatkan bahwa harus menjaga kesehatan, dan itu kita lakukan selama dalam perjalanan dalam pesawat, sehingga semua pesawat itu, semua jemaah itu 433 melaksanakan perjalanan ibadah umroh bersama Holiday Angkasa Wisata, mendapatkan perjalanan spiritual yang tidak akan terlupakan selama hidupnya. Betul. Ini cuman terjadi di Holiday Angkasa, begitu ya Pak. Maka jangan ragu-ragu umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Harusnya nggak ragu lagi ya, karena memang banyak sekali pengalaman-pengalaman, dan juga ini tidak didapatkan mungkin di travel yang lain. Iya, betul. Kalau misalnya ini Pak untuk pembayaran, ini apakah ada kemudahan di Holiday Angkasa Pak? Terkait tadi nominalnya ada 29 juta something ya Pak? 26 juta. Oh, 26 juta. Justru 26 juta ya Pak? 26 juta 900. Oh, murah sekali ini Pak. Murah
makanya murah sekali. Tapi 20 bilang tadi nggak murah ya padahal. Iya. Padahal itu murah Pak sebenarnya. Pak, 26 juta ini tipe pembayarannya seperti apa? Jadi Holiday Angkasa Wisata ini daftar karena kami ini memiliki banyak agen ya. Alhamdulillah sampai hari ini ada sekitar 300 cabang dan agen Holiday Angkasa Wisata di Sumatera Selatan dan luar Sumsel. Nah, jadi memang diberlakukannya itu DP 5 juta pada saat pendaftaran. Kemudian lagi termin pembayaran itu melakukan pelunasan pada saat 1 bulan sebelum keberangkatan. Namun, ada namunnya. Selalu kita memberikan kemudahan sebagaimana visi misi saya, memudahkan dan menolong orang untuk melaksanakan perjalanan ibadah. Jadi ada juga yang berangkat bayarnya Hamin 1 minggu. Ada juga yang besok mau berangkat baru hari ini. Ada juga yang baru berangkat pulang baru bayar. Macam-macam. Tapi rata-rata DP 5 juta, pelunasan Hamin 1 bulan sebelum keberangkatan. Ada juga ini katanya Pak, bisik-bisik tetangga memberangkatkan secara gratis orang ini Pak. Itulah yang membuat Pak Dedi ini berbeda dengan CEO yang lain. Alasannya apa Pak? Itu yang bikin jamaahnya makin tambah banyak. Jadi saya pun heran ya, herannya kenapa? Saya itu lebih senang memberi berangkat ibadah umroh gratis kadang-kadang dibandingkan dalam bentuk nilai uang rupiah ya. Betul. Bayangkan alhamdulillah sampai hari ini setiap bulan saya bisa berbagi dan memberi gratis orang umroh jemaah sekitar 40 sampai 50 orang setiap bulan. Dan itu tidak ada ketentuan khusus ya, harus A, harus B. Kadang-kadang saya jumpa di lapangan, ibu udah tua punya uang nggak ada uang, berangkat umroh, catat kata saya sama tim dan asisten saya. Nanti jumpa ke kantor, maka setiap hari kantor tuh sangat sibuk sekali. Kenapa sibuk? Alhamdulillah Allah berikan titipan yang luar biasa, bisa banyak membantu orang. Setiap bulan bisa memberangkatkan 40 sampai 50 orang gratis. Ini pribadi, bukan hitungan kerja ya. Hitungan kerja beda lagi karena dalam usaha kami ada hitungan pekerjaan yang membuahkan hasil pemberangkatan ibadah umroh gratis. Masya Allah. Nah, teman-teman bolehlah nanti ya. Bismillah. Tapi pesan aku jangan baik Igo Pak, agak datang kalau mau. Takutnya balik ini midun Pak, langsung datang buka rolling door. Haji kami tiap hari nak nyogok di depan kantor ya Pak. Ya alhamdulillah itu apa namanya, tergerak hati luar biasa. Saya tuh senang sekali melihat orang bisa tercapai perjalanan ibadah umroh yang mungkin hanya 1 kali dalam seumur hidup. Yang mungkin belum pernah melihat pesawat, yang mungkin belum pernah masuk hotel, yang mungkin tidak tahu bagaimana kota suci Mekah, Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah kita bisa memfasilitasi orang-orang tersebut, fakir miskin, kaum duafa dan orang-orang yang kurang mampu. Masya Allah. Ini salah satu inspiratif juga. Benar. Tadi yang pertama segmen kita bahas adalah ini sebuah keisengan, hobi yang dibayar. Lalu yang kedua tipsnya kalau mau banyak jamaah, banyak-banyak sedekah. Amin. Benar sekali. Jadi tabur tuai ya. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Betul. Dan mungkin ini juga ada beberapa jamaah yang sudah berhasil diberangkatkan karena kecewa dengan travel sebelumnya juga Pak ya. Oh ya, alhamdulillah. Jadi dalam waktu dekat ini, baru minggu ini rasanya akhir Desember ya. Jadi agen saya salah satu namanya Ibu Rosita dan saat ini masih di Mekah rasanya. Jemaah ini sudah ada di Jakarta. Kabarnya udah 5 hari tidak berangkat, masih stay di Jakarta gara-gara si travel tidak memberikan tiket, tidak ada visa perjalanan. Maknanya ditipu lah, dibohongi. Saya tidak tahu travelnya apa dan saya tidak mau tahu itu. Kemudian datang ke kantor saya, Pak Dedi, rasanya itu tanggal 18 dia datang, 19 atau 18 Desember, Pak Dedi bisa berangkatkan jemaah ini. Ada berapa orang? Masalahnya apa? Saat ini jemaah sudah ada di Jakarta, kemudian lagi jemaah ini tidak berangkat karena travel tidak bertanggung jawab. Tidak amanah. Nah, bisa nggak Pak Dedi? Bisa insya Allah. Bahkan ini di bulan crowded. Crowded kenapa? Ini musim liburan, high season ya. Bukan hanya ibadah umroh, karena musim libur, wisata pun ramai. Saya bilang bismillah, yang penting dananya siap, saya bantu. Dan alhamdulillah 18-19 lapor tanggal 21 saya berhasil berangkatkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia, jumlahnya 26 orang. Ya 26 orang karena jemaahnya sudah di Jakarta, saya hanya butuh paspor dan pembayaran, saya selesaikan. Hari itu pun teman si jemaah ini tadi, menurut cerita Ibu Rosita, agen holiday ini, dia sudah keliling mencari travel, telepon sana sini yang mungkin dia kenal ya, untuk membantu, bisa nggak membantukan. Karena apa? Mau balik lagi ke Palembang malu kan? Malunya tuh mungkin ada tetangga, ada keluarga, atau sudah hajatan ya. Mungkin udah hajatan atau sudah tahu. Dibanding malu, ya udahlah tunggu. Saya bilang bismillah, saya bisa berangkatkan, saya ambil tiket Garuda
ditunda, kebetulan masih dapat seat, dan hari itu kelang 2 hari saya bisa memberangkatkan permasalahan ini. Dan itu hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Tepuk tangan dulu. Ini bukan lagi inspiratif, tapi ini kemurahan hati. Betul ya. sekali. Betul. Dan pemirsa ada di rumah ini, kita tidak berasa ngobrolnya ini. Kalau kita nak iklan lagi, jadi ada yang nak lewat dulu pemirsa, kita balik lagi di segmen ketiga masih di Halo Palembang. Oke, baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Nggak terasa ini Cek Midun sudah di segmen ketiga. Kita langsung ngobrol bareng Pak Dedi, ini selaku CEO PT Holiday Angkasa Wisata. Betul. Nah Bapak, ini kan sekarang sudah tahun 2024 dan sampai saat ini kita melihat banyak sekali potensi lonjakan yang bakal berangkat umroh nantinya. Nah kalau untuk kendalanya Pak, mungkin bisa dikasih tahu nggak Pak, kendala kecil itu seperti apa? Jadi mungkin kalau kendala ya, kendala sejauh ini sebenarnya kalau kita sudah prepare dan melakukannya dengan skema yang baik, alhamdulillah saya bicara di Holiday Angkasa Wisata ini tidak ada permasalahan yang signifikan. Jadi yang tentunya harus dipersiapkan itu untuk sebuah travel ya. Pertama itu adalah tiket pesawat. Jadi tiket pesawat ini benar-benar harus terbayarkan, bukan hanya di booking ya. Terbayarkan itu flat bahwa tiket itu sudah terbayarkan, tidak akan berubah tanggalnya maju ataupun mundur. Nah, kendala itu terjadi bila kita tidak melakukan pembayaran. Contohlah kita booking tiket di Traveloka misalnya, kita mau ke Jakarta. Kalau kita hanya booking tidak lakukan payment, itu jadi kendala. Itu diri sendiri, apalagi kita membawa ribuan orang jemaah yang harus kita berangkatkan perjalanan jauh. Tiket kalau di booking tidak dibayar, maka cancel sendiri. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kendala paling di lapangan itu yang sering terjadi adalah jemaah lupa jalan pulang ke hotel ketika jemaah tidak menggunakan ID card atau atribut. Yang kedua adalah sakit ya. Sakit ini adalah relatif karena usia dan tubuh. Jadi perubahan suhu dari cuaca Indonesia ke Saudi yang mungkin tadi di sini tropis, di Saudi panas sekali atau mungkin dingin sekali lebih daripada Indonesia. Nah perubahan suhu itu yang kadang-kadang membuat fisik jemaah kita Indonesia karena perbedaan waktu. Karena perbedaan waktu ini harusnya kita tidur di sana kita masih melek atau sebaliknya 4 jam mundur ya. Nah itu yang kadang-kadang di lapangan saya perhatikan menyebabkan tubuh si jemaah itu kurang fit akhirnya sakit. Tapi ada penanganannya. Holiday Angkasa Wisata telah memfasilitasi sakit apapun di Saudi atau di Mekah ataupun Madinah ataupun Jeddah. Baru saya pulang kemarin, sakit apapun biaya rumah sakit akan gratis dan kita obatin sampai dengan selesai. Bila meninggal dunia maka kita akan kuburkan di mana tempat meninggal, entah itu Madinah atau Mekah ataupun di Jeddah, dan kita akan kasih santunan asuransi kepada keluarga jemaah yang meninggal. Masya Allah, itu sudah termasuk dalam fasilitas keberangkatan. Sudah termasuk dalam fasilitas keberangkatan. Jadi alhamdulillah sampai saat ini jumlah yang hampir sudah kita berangkatkan ratusan ribuan, toleransinya itu hampir 0%, zero ya, tidak ada kekeliruan. Yang penting kita memanage dengan baik. Luar biasa ya. Yang mungkin belum tidak ada di travel lain ini. Betul, ini sudah dijabarkan secara khusus ya. Nah Pak, kalau misalnya kita lihat keberangkatan ini kan dari Holiday Angkasa sendiri sudah banyak ya Pak. Hampir mungkin 433 sekali berangkat. Ya, Bapak sekali tadi bilang. Pak, kalau tantangannya sendiri gimana sih Pak? Ngurusin orang sebanyak itu? Jadi gini, banyak juga yang negatif ya. Kami urus satu bus itu 40 ya rata-rata. Pun susah, bukan susah, gelabakan atau repot. Mana mungkin itu Pak Dedi atau Holiday bisa menghandle sampai dengan satu pesawat 430. Itu celaan itu saya sangkal dengan sangat jelas, terbukti bahwa Holiday bisa memberangkatkan satu pesawat setiap 2 pekan. Maknanya apa? Kalaulah terjadi permasalahan, kalaulah terjadi komplain, maka pasti peningkatannya akan merosot. Kenapa? Jasa ini adalah bicara dari mulut ke mulut. Betul. Satu kali ada permasalahan dipiralkan orang di media sosial, Facebook, Instagram se-Indonesia bukan hanya Palembang akan tahu bahwa Holiday menelantarkan, bahwa Holiday tidak memberangkatkan, bahwa Holiday menunda keberangkatan, dan di Holiday Angkasa Wisata sendiri tidak pernah saya pastikan tidak ada jemaah satupun yang kami tunda berangkatnya atau kami batalkan. Yang ada kami majukan. Kenapa kami majukan? Kadang seat ada yang cancel, kadang seat ada jemaah yang sakit atau mengundurkan diri. Karena kami seatnya jumlah yang banyak, kami majukan jadwal yang harusnya Februari ke Januari, Januari ke Desember, dan seterusnya. Jadi insya Allah tidak ada jadwal keberangkatan yang kami tunda. Nah jadi untuk menghandle-nya sendiri sebenarnya simple. Bayangkan sekarang kalau satu bus dihandle oleh orang 2, 1 leader sama 1 mutoib. Maknanya kalau 10 bus, maka yang akan menghandle
menghandle kali 10 bus. 2 kali 10 berarti akan ada 20 orang yang menghandle. Apa bedanya sekarang? Maka itu sebenarnya yang bicara tidak tidak mungkin terjadi bisa menghandle satu pesawat, itu jawabannya satu, tidak tahu caranya. Betul. Dan Holiday tahu caranya. Kenapa saya bilang tahu caranya? Terbukti hingga hari ini peminat umroh charter Holiday Angkasa Wisata pergi umroh terasa pergi haji sangat meningkat di Sumatera Selatan bersama Holiday Angkasa Wisata. Dan bukan hanya di Sumsel, se-Indonesia banyak yang mengetahui bahwa Holiday Angkasa Wisata memberangkatkan perjalanan ibadah umroh terasa pergi haji dengan harga yang murah. Betul. Jadi kalau bicara pengalaman sudah dari 2008 dan bahkan sejak kuliah Pak Sejak Dedi. kuliah. Jam terbang saya jadi tuh ya jangan menghandle. takut kalau ditelantarkan itu tidak mungkin sekali. Iya. Karena sudah jadi dari panitia tadi kata Pak Dedi. Dan Sudah. Di CEO-nya zaman-zaman langsung kuliah turun ya. Oke. Nah Bapak, gimana caranya Pak biar masyarakat yang ada di Kota Palembang ini pintar dalam memilih travel? Karena kan banyak sekali kita lihat kasus-kasus di TV ya, banyak yang ditelantarkan, banyak yang nggak jadi. Itu bagaimana Pak? Jadi sebenarnya jasa travel ini adalah jasa. Jasa ini masyarakat itu bisa mau atau tidak karena kepercayaan. Kepercayaan ini sumbernya banyak. Bisa dari media sosial, bisa dari tetangga, bisa dari keluarga, bisa dari orang, bisa dari teman yang mempromosikan bahwa dia telah melakukan itu. Dan saya contohkan, orang itu akan percaya dengan kita kalau dia merasa nyaman. Betul. Mana mungkin, jangankan sebuah perjalanan, kita berteman pun kalau seandainya kita tidak nyaman pasti kita akan menjauh. Begitupun usaha atau perjalanan wisata. Nah, kalau semua jamaah ini kita bikin dia nyaman karena kepercayaan adalah jadwalnya. Maka saya pernah berikan contoh musim lalu di bulan Maret, ini contoh cerita kecil bahwa kepercayaan di sebuah jasa itu sangat tinggi. Saya pernah menanggung kerugian satu kali berangkat itu 1,5 miliar. Dan ini kata orang adalah hal gila yang pernah saya lakukan. Baru rasanya 3 bulan lalu. Gara-gara apa? Simple sekali, delay pesawat. Maka tanggung jawab sebuah travel itu sangat besar. Kenapa? Ketika ada delay pesawat, ketika pesawat tidak terbang, ketika ada kendala-kendala yang saya pikir urgent harus diambil keputusan, kita harus siap merugi demi jemaah. Bahkan demi orang yang kita kenal ya. Saya tidak mengenal jemaah-jemaah ini. Pesawat delay dari Palembang ke Jakarta, harusnya dia terbang pukul 1 siang hari, delaynya 9 jam. Pada saat itu musim asap lah di Palembang. Rasanya bulan apa ya? Bulan Maret kalau nggak salah. Nah kemudian mereka harus melanjutkan penerbangan dari Soekarno-Hatta, Jakarta menuju ke Istanbul dengan pesawat yang berbeda. Karena Turkish Airlines harus kejar pesawat berarti ya Pak? Oke. Karena pesawat itu 9 jam delay, domestiknya dari Palembang terbangnya harusnya pukul 1, jadinya jam 9 malam kalau nggak salah. Dan Jakarta Soekarno-Hatta ke Istanbul itu terbangnya pukul 9 malam. Jadi tumburan. Tiba di Jakarta pesawat udah terbang. Betul. Nah itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang travel? Nah semestinya kalau kita mau bicara masalah kesiapan tiket pesawat udah siap, pembuktian semua jemaah udah kita belikan dan kita udah kasih boarding pass dan tiketnya masing-masing, visanya hotel. Namun saya tidak ambil pusing. Semua jemaah ini besok harinya saya tetap terbangkan ke Jakarta, saya belikan tiket baru lagi dengan jumlah kerugian 1,5 miliar. Itu wallah pribadi dan itu saya lakukan. Nah itu hal-hal safety seperti itulah yang akan menimbulkan keyakinan kepada jemaah bahwa travel itu bisa dipercaya karena pertanggungjawabannya. Bagi sejauh apa bisa dihubungi ketika ada masalah, tidak mematikan handphone contohnya, tidak lari dari masalah, dan fast respon. Nah, kecepatan inilah dengan cara pelayanan di kantor, di lapangan tentunya menyapa, menyambut, melayani, memberikan informasi dengan baik. Itu adalah pelayanan yang akan diceritakan oleh banyak jemaah. Betul. Jadi Pak Dedi ini asasnya kepercayaan Pak ya? Kepercayaan. Kalau kalian percaya dengan Holiday, insya Allah tidak akan kecewa dan tolong disebarkan tempat lain. Bayangkan kalau satu pesawat itu 433, dia pasti punya anak, punya istri, punya tetangga, punya paman, punya bibi. Kalau ada kali 10 aja udah berapa ribu orang cerita tentang Holiday. Tapi kalau itu buruk, maksudnya makan tidak dapat, makan telat, hotel tidak sesuai, AC mati, 433 orang akan bercerita kepada 4.000 orang bahwa Holiday tidak baik. Betul. Kalau yang buruk-buruk cepat diceritain pasti Pak ya? Cepat. Kalau yang senang tuh kadang agak sungkan disimpan ya. Pak, kalau dengan keberangkatan sebanyak ini sampai dengan saat ini PT Holiday Angkasa sendiri boleh tahu karyawannya Pak? Karena yang datang ke studio juga banyak nih Pak. Ya, jadi memang saya kalau kemana-mana timnya banyak. Ini ada 4 orang ya. Betul. Jadi sampai hari ini yang di kantor stay itu ada sekitar 28 orang. Kantor pusat saya di KM12 ya, Holiday Angkasa Wisata. Teman-teman yang mau datang boleh searching lah. Ada di Google Map kalau nggak salah Holiday Angkasa Wisata. Jadi tapi yang outdoor yang di lapangan itu jumlahnya sampai ratusan.
Oke. Ya, kalau yang di kantor office ya, maksud saya 28 orang. Oh, kalau tim yang lain yang akan di lapangan itu 100 lebih ya, Pak? Beda lagi. Beda lagi. Oke. Nah, Pak, kan sekarang ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang ingin memfasilitasi karyawannya ya, Pak ya, untuk berangkat umroh bareng-bareng. Nah, kalau suatu perusahaan pengen kerjasama dengan holiday wisata ini, mungkin ada harga terbaik nggak, Pak? Apakah nanti ada potongan diskon kah? Oh ya, atau tentu. mungkin ada fasilitas Tentu yang saja. lain? Jadi itu tuh mudah dan cepat ya. Alhamdulillah keputusan di holiday ini, kalaulah mereka datang atau kita mau membuat kerjasama apapun bentuknya, tidak ada permasalahan, rugi sekalipun saya mau, apalagi untung. Jadi fasilitas itu pasti akan kami berikan dan kami mudahkan untuk semua orang dapat melaksanakan perjalanan ibadah umroh ke tanah suci, yaitu menunaikan sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Oke, jadi kalau untuk potongan-potongan diskon walaupun Pasti harganya ada. sudah murah pasti ada. Dan itu banyak sekali ya. Jadi banyak sekali potongan diskon itu sampai dengan 10 juta, 15 juta. Datang ke ruangan saya, datang ke kantor holiday, minta diskon seperti apapun, belum pernah keluar ruangan saya dengan kata tidak hampa, kata tidak bisa, dan selalu bisa, dan Allah selalu mudahkan, alhamdulillah. Betul ya, baik. Jadi itu tadi beberapa kisah inspiratif ya yang sudah dibagi oleh Pak Dedi Dewek. Nah, kalau untuk nextnya Pak, untuk holiday Angkasa akan buka trip baru kah untuk perjalanan yang lainnya? Jadi perjalanan ini memang saya pikir sampai saat ini udah banyak ya. Trip perjalanan selanjutnya coba kita akan bangun di Sumatera Selatan ini, perjalanan ibadah umroh dengan Eropa ya. Umroh plus Eropa. Nah, itu nanti akan saya targetkan di musim depan atau yang akan datang. Dan umroh-umroh yang seperti plus Turki, Dubai itu sudah berjalan dengan baik. Dan biasanya tren saat ini umroh di Tanah Suci ini ada tambahan jemaah-jemaah itu pengen ke kota Taif, ada juga pengen ke Hudaybiyah ya, karena Hudaybiyah itu bisa mengambil umroh yang ketiga atau berniat bermikot atau mengumrohkan orang tua yang meninggal. Kalau sedangkan ke kota Taif itulah kota di puncak lereng gunung yang suhunya dingin ya. Di situ dulu Rasulullah pernah dilompar oleh kafir Quraisy, dan pada saat itu Jibril datang, ya Muhammad berdoa, angkat tanganmu, saya akan hancurkan kota Taif ini. Apa kata Rasulullah? Jangan, katanya, biarlah, insya Allah akan ada orang baik di Taif ini nanti. Nah, itu adalah tren baru, ada kereta gantung yang bisa dinikmati oleh para jemaah pada saat mereka mengunjungi kota Taif. Dan ada satu lagi, menikmati nasi mandi. Dan holiday Angkasa Wisata, setiap charter saya selalu memberikan jamuan makan malam gratis di kebun kurma kota Madinah Al Munawwarah. Dan ini adalah inovasi terbaru satu-satunya di Indonesia. 433 saya jamu gratis makan nasi mandi di kebun kurma malam hari. Yang kedua, saya memberikan gratis charter selalu ke kota Taif. Jadi kota Taif itu biayanya biasanya dipungut untuk transportasi dan satu kali makan 400.000. Dari Mekah ke kota Taif itu waktu 2 jam perjalanan, dan biasanya charter satu pesawat 433 saya gratiskan pergi ke Taif dan makan nasi mandi satu pesawat pun. Masya Allah ya. Jadi tadi akan ada untuk perjalanan umroh ke Eropa begitu Pak ya, yang akan dibuka gitu Pak ya. Kalau butuh model Pak, ini sudah ada buka, Pak. Yang khusus di bagian Eropanya ya Pak ya. Untuk ke Eropanya Pak ya. Boleh. Bahkan kita harus ini ya. Iya, harus siap dulu mentalnya ya. Betul sekali. Kalau mungkin nggak ketemu Pak Dedi hari ini, kita nggak tahu ya bahwasannya ada travel di Kota Palembang ini memfasilitasi sebanyak itu. Betul. Nah, kalau untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang pengen lebih kenal dekat dengan travel ini, bagaimana Pak? Mungkin bisa dikasih tahu Instagramnya atau apa? Ya, boleh. Jadi teman-teman Palembang khususnya dan Sumatera Selatan, holiday Angkasa Wisata telah menghadirkan banyak fasilitas dan kemudahan untuk berangkat ibadah umroh. Bapak Ibu dan teman-teman bisa mendapatkan informasinya, datang langsung ke kantor pusat kami, yang pertama. Yang kedua, bisa melalui cabang atau perwakilan serta agen kami yang tersebar di Kota Palembang dan tersebar di Sumatera Selatan. Yang ketiga, boleh melihat, menyaksikan testimoni, saksi melalui media sosial. Di antaranya adalah di Instagram ya, Holiday Angkasa Wisata, Facebook Holiday Angkasa Wisata, dan ada juga TikTok ya, kalau nggak salah Holiday Angkasa Wisata. Dan itu ada pengelolanya semua. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman melihat dulu, menyaksikan dulu, lihat testimoninya bagaimana perjalanan bersama Holiday Angkasa Wisata. Yakin daftar berangkat. Betul. Jadi jangan lupa juga Pak nonton di Pal TV. Jangan lupa juga. Setiap perjalanannya ada di Pal TV. Jadi teman-teman Bapak Ibu, Pal TV adalah TV-nya punya kita, wong kita ada. TV wong Palembang. Holiday Angkasa Wisata ada pelesiran. Ya, pelesiran langsung. Jadi ini adalah kiat baru yang saya adakan di
dari Holiday Angkasa Wisata bahwa Holiday Angkasa Wisata mungkin satu-satunya travel di Indonesia yang bisa melakukan live streaming. Betul. Siaran langsung dari Madinah Al-Munawwarah dan Kota Suci Mekah Al-Mukarramah, yaitu salah satunya di Padang Arafah. Simulasi wukuf di Arafah. Bagaimana pada saat tanggal 9 Zulhijjah melaksanakan wukuf di Arafah, Holiday Angkasa Wisata melaksanakan simulasi tersebut dengan live streaming, menyiarkan secara langsung bersama PAL TV. Dan perjalanan ibadah umrohnya, ya, charter Holiday Angkasa Wisata ini akan disiarkan langsung di PAL TV. Namanya Pelesiran Ibadah Umroh, hanya bersama Holiday Angkasa Wisata. Betul. Ya, kalau kita jenguk kan di PAL TV sudah banyak Pak ini tayangannya, mulai dari keberangkatan jamaah, lalu keseruan ibadahnya di sana, begitu ya. Ada bonding juga dengan jamaahnya juga dilakukan di situ. Jadi jangan lupa ini tadi ya. Apalagi kalau kita tadi melihat liputannya ya, bahwasannya kalau Holiday Angkasa Wisata ini memang melakukan bonding langsung dengan yang berangkat umroh ini ya. Nah, mungkin Pak, kalau misalnya bisa dikasih saran ataupun pendapat dari Pak Dedi langsung, mungkin banyak yang pengen seperti Pak Dedi sekarang ya, yang ingin mulai membuka usaha travel. Nah, kalau untuk saran Pak Dedi ini mulai dari mana dulu? Mulai dari impian. Ya. Semua orang kaya di muka bumi ini, semua orang sukses di muka bumi ini, menjadi orang paling kaya sekalipun, menjadi orang sukses dengan banyak harta, baik di dunia maupun yang dibangun untuk akhirat, semua berawal dari sebuah mimpi. Jadi maksudnya mimpi itu adalah pikiran. Pikiran kita ini, kita sedang berpikir, kita itu berpikir dulu atau bertindak dulu? Pastinya tentunya berpikir dulu. Setelah punya impian, kita berpikir, baru kita berkata, berucap. Maka berucaplah yang baik-baik. Setelah berucap, setelah berkata-kata, kita bersikap, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Biasa, habit kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter. Karakter inilah yang akan menjadi masa depan kita. Maknanya apa? Jangan macam-macam, jangan main-main dengan ucapan dan pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran dan ucapan kita akan menjadi masa depan kita nanti. Nah, itu satu. Yang kedua, muliakan orang tua. Selagi orang tua masih ada. Kenapa? Jadikan orang tuamu raja, maka rezekimu akan seperti raja. Yang ketiga, konsisten. Jangan pernah menyerah dengan permasalahan. Kenapa? Karena orang yang hebatlah yang akan diberi masalah. Kalau kita orang yang biasa-biasa saja, maka masalahnya biasa-biasa saja. Berharap yang besar, maka harus melewati masalahnya dengan besar. Konsisten. Tidak ada permasalahan itu tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan masalah dengan solusinya. Ya. Luar biasa, itu motivasi dari Pak Dedi ya. Kalau untuk terkait koordinasi Pak, kalau kita lihat kan banyak nih jamaah yang berangkat lalu koordinasi dengan tim yang ada di Madinah dan juga Mekah, ini seperti apa yang dilakukan? Jadi kita koordinasi, kalau saya pribadi kepada tim. Jadi saya bagi, ada tim itu di Jeddah, ada tim itu di Madinah, ada tim itu di Mekah. Jadi bukan Mekah dibawa ke Madinah atau Madinah dibawa ke Mekah atau Jeddah dibawa ke Mekah. Dia memang stay. Di Madinah ada, di Mekah ada, di Jeddah ada, di Taif pun ada. Jadi apapun kegiatan 24 jam Holiday Angkasa Wisata akan memantau. Karena jadi keluarga, anak, istri, atau paman, atau orang tua yang ditinggalkan di Palembang akan bisa selalu melihat orang tuanya, akan bisa selalu melihat anaknya, akan bisa mengetahui aktivitas keluarganya yang diberangkatkan bersama Holiday Angkasa Wisata. Kenapa? 24 jam Holiday Angkasa Wisata akan mengupdate kegiatan setiap jemaah. Karena kami ada grup yang akan kami buat, ada grup kecil, ada grup besar, dan wajib semua tim melakukan SOP yang sudah diatur di Holiday Angkasa Wisata. Jadi memang memanfaatkan teknologi juga Pak ya? Teknologi, ya, betul. Jadi memang ini mengutamakan ibadah tapi tidak meninggalkan teknologi. Jadi memang yang di tanah air juga nggak was-was gitu. Tidak ya, was-was, alhamdulillah. Setua apapun, serepot apapun kita akan fasilitasi. Termasuk dorong kursi roda, termasuk jemaah yang sakit, termasuk yang meninggal dunia, semua bisa diselesaikan di Holiday Angkasa Wisata. Betul. Jadi tadi juga sudah diinformasikan untuk jamaah yang akan berangkat umroh, silakan langsung datang ke gedungnya ya Pak ya. Kantor pusat Holiday Angkasa Wisata di kilometer 12 nomor 60. Sebelah kiri jalan kalau dari kota ke arah 12. Tidak ada cabang di Palembang ya Pak ya? Cabang tidak ada di Palembang. Ada satu cabang kami di Bait Al-Quran Al-Akbar Gandus. Ustaz Sopwatillah Mojai. Tapi kabarnya Holiday Angkasa Wisata ini punya 2 gedung loh di kota Palembang. Mungkin bisa dikasih tahu ini Pak. Oh iya. Jadi alhamdulillah Holiday Angkasa Wisata memiliki 2 gedung wedding ya. Mungkin kalau orang Palembang Bapak Ibu sudah kenal lah dengan gedung wedding ini, Geraha 66 sama Tiara Puspa. Gedung ini biasa saya pakai untuk aktivitas manasik akbar kami. Jadi manasik akbar kami itu yang dihadirkan bukan ratusan tapi ribuan jemaah. Setiap bulan kami melaksanakan manasik akbar di gedung Geraha 66. Dan gedung Geraha 66 itu alhamdulillah sudah dimiliki oleh Holiday Angkasa Wisata, itu tempat wedding. Saya simpang dikit. Jadi orang tua, teman-teman yang mau melaksanakan pernikahan
pernikahan, apalagi sudah umroh bersama Holiday Angkasa Wisata, kalau mau nikah, kalau mau wedding, boleh pakai Geraha 66 dan Tiara Puspa. Kalau sudah pernah berangkat umroh, saya kasih diskon nanti. Wow, dapat bonusnya ya. Gedungnya di tengah kota. Jadi kalau tengah kota itu teman undangan dari Pelaju, dari Sekip, dari Lemabang, dari KM, dari Pak Jo bisa datang ke kilometer 3,5 ya kota Palembang. Tidak jauh karena posisi di tengah kota. Yang kedua, satu-satunya gedung di Palembang yang memiliki tirap anak tangga turun. Jadi kalau pengantin turun seperti di sebuah kerajaan dongeng yang disambut oleh banyak bidadari dan bidadara ya. Hanya ada di Tiara Puspa. Dan yang ketiga, parkir gratis. Halaman parkir luas dan gratis karena kami menyiapkan tim parkir dan mengarahkan untuk teman-teman bisa melakukan tamu undangannya parkir dengan tertib. Wow. Jadi memang sudah lengkap. Yang sudah pernah umroh ya. Sudah pernah umroh. Yang pengen nikah. Langsung datang Tiara Puspa. Bulan madunya pun saya bisa berangkatkan ke Eropa. Mulai dari nikah, mulai dari Jadi bulan memang madu. saya sering ketemu SMP, anaknya SMP tur sama saya Holiday Angkasa Wisata. Kuliah SMA tur lagi KKL ke Malaysia sama saya Holiday Angkasa Wisata. Pada saat kuliah di Unsri misalnya KKL-nya kuliah kerja lapangan ya ada satu SKS berangkat sama Holiday Angkasa Wisata. Pada orang tuanya cerita. Kemudian orang tuanya ada di kantor di dinas apa berangkat sama saya Holiday Angkasa Wisata. Pada saat umroh daftar lagi umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pada saat anaknya sudah dewasa ada yang menikah di gedung Tiara Puspa dan Holiday Angkasa Wisata. Dan bulan madunya pun berangkat sama Holiday Angkasa Wisata. Jadi Holiday Angkasa Wisata memfasilitasi, menyiapkan mulai dari SMP, SMA, kuliah, ibadah, menikah dan honeymoon ada di Holiday Angkasa Wisata. Dari kecil sampai ke besar Pak Dedi. Sampai yang nikah juga ya. Kabar baik ini di Palembang dan Sumatera Selatan. Iya, Pak Dedi sebelum kita mengakhiri dialog kita hari ini yang inspiratif dan juga ini luar biasa membawa berkah sepertinya Pak. Amin. Dan untuk pemirsa yang di rumah mungkin boleh dikasih himbauan Pak untuk terkait mungkin yang akan berangkat umroh atau baru saja berniat untuk berangkat umroh, boleh dikasih himbauan Pak selaku CEO dari ini. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia ini telah menghimbau bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ibadah umroh, entah itu di Kota Palembang, Sumatera Selatan ataupun yang menyaksikan di luar Kota Palembang, menghimbau bahwa Kementerian Agama mendaftarlah perjalanan ibadah umroh kepada travel yang berizin, memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan itu dengan dipastikan 5 pasti. 5 pasti. Yang pertama, pastikan travelnya berizin. Yang kedua, jadi mesti travel yang berizin. Kenapa? Karena bila travelnya tidak berizin, itu akan nanti dilakukan tindakan tegas oleh pemerintah Kementerian Agama di Republik Indonesia. Yang kedua, kemudian lagi pastikan penerbangannya. Jadi pesawatnya itu harus tahu ini pesawatnya jenisnya apa, tanggal berangkatnya tanggal berapa. Pastikan hotelnya sudah harus tahu di Mekah Madinah tidur di hotel apa. Pastikan visanya, maka visa ini harus terbit karena visa ini merupakan salah satu syarat untuk kita bisa berkunjung dan datang ke kota Saudi. Yang terakhir adalah pastikan jadwal penerbangannya. Jadi 5 pasti ini harus jemaah cari kepastian dulu bahwa tempat Bapak Ibu mendaftar itu adalah travel berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, karena semua travel yang berizin itu hanya diperbolehkan untuk membawa jemaah. Yang tidak berizin itu tidak diperbolehkan melakukan memfasilitasi dan memberangkatkan jemaah umroh seluruh Indonesia, bukan hanya di Palembang dan Sumatera Selatan. Maka satu, berhati-hatilah. Yang kedua, cari tahu dan informasi terlebih dahulu travelnya. Kemudian lagi yang ketiga, boleh datang dan survei perjalanannya bagaimana. Yang keempat, baru daftar. Kelima, baru berangkat. Dan insya Allah itu bisa ada di Holiday Angkasa Wisata salah satunya. Oke, baiklah. Itu sudah informasi lengkap dan jelas ya. Dan juga informasi yang untuk pemirsa yang di rumah yang pengen ibadah umroh, karena memang kalau sudah mampu tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh tunda-tunda. Betul. Apalagi sudah kenal dengan holiday wisata dengan harga yang terjangkau dan dengan jadi menunda umroh itu menunda rezeki. Cek pilih. Kenapa? Selalu saya sampaikan bahwa Tuhan kita Allah itu tidak memanggil orang yang kaya, Tuhan kita Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, tapi Tuhan kita Allah itu memampukan orang yang terpanggil. Bagaimana supaya kita terpanggil? Maka kita harus meniatkan bahwa kita mendaftar. Sebagaimana kita mau tes CPNS, bagaimana kita mau tes bekerja, kita harus masukkan lamaran dulu. Mana mungkin Tuhan memanggil kita kalau kita tidak mendaftar. Mana mungkin Tuhan akan memanggil kita kalau kita tidak ada niat. Nah, seperti luar kehidupan. Maka targetkan ibadah umroh, selesaikan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji dan sunnahnya Rasulullah, itu berumrah bersama Holiday Angkasa Wisata. Betul. Tadi pelajaran juga dari Pak Dedi bahwa memang sebelum punya apapun niatnya dulu yang penting. Insya
Allah nanti dijabah sama Allah SWT. Betul sekali, akan ada jalan dari yang tidak disangka-sangka. Betul. Dan pemirsa yang di rumah, itu dia obrolan kita bersama dengan Bapak Haji Dedi Suparman, Sarjana Teknik. Beliau CEO dari Holiday Angkasa Wisata yang sudah luar biasa memberangkatkan banyak jamaah untuk ibadah umroh dan juga wisata lainnya. Jadi jangan lupa untuk pemirsa yang di rumah yang punya niat bisa langsung daftar ke Holiday Angkasa Wisata bersama dengan Pak Dedi ya. Akhir kata saya Midor Radistia.